output dari kegiatannya Pak Yusri berhasil semua tidak? Iya, alhamdulillah Bu, berhasil semua. Kemudian apa yang didapatkan di situ Pak Yusri? Meningkat tidak? Keaktifan siswa bukan, saya punya lembar observasi keaktifan siswa. Nah, ada sebelum penerapan media pembelajaran dan setelah dia mati ternyata ada peningkatan. Ada dua Bu objeknya. Yang pertama lembar keaktifan siswa, yang kedua saya uji lagi melalui dengan evaluasi. Jadi ada hasil pekerjaan siswa di akhir juga. Oke. Apa bukti fisiknya ada itu, Bu, Yus? lembar kegiatan siswa yang dibagi Bisa kelompok. tampilkan? Bisa tampilkan kegiatan terakhir? Ada Bu. Kayaknya agak kecil Bu, karena saya sudah masukkan di laporan. Jadi nanti ini Yus, nanti menyesuaikan semua bukti fisik ini Anda masukkan di Google Drive, baru jadikan lampiran nanti. Lampiran di laporan hasil Bu? Iya, laporan akhir. Kemudian insya Allah kalau lulus, jadi tidak lagi laporan kecil begini. Jadi begini cara kerjanya. Saya kirim dulu contohnya ya. Saya kirim dulu contohnya supaya teman-teman langsung ngerti cara kerjanya. Ini Morowali Utara kemarin. Kita masuk di grup mana ya? Apa nama grupnya kita? Sampai saya lupa loh nama grupnya kita. Saya mau jual. Morowali. Ini ya? Oke, Pak Harlis. Nah, teman-teman bisa lihat contoh penulisannya Pak Alfandi. Bisa buka HP-nya. Itu yang saya maksud itu adalah linknya itu di laporan iya. Di laporan 1, teman-teman lihat ada link di situ, itu link bukti fisik itu. Bisa lihat di halaman 28. Ya, Bu. Ya. Itu link bukti fisik di situ. Jadi tahap pendapat melalui Google Drive penulisan. Jadi di situ semua bukti fisiknya itu dikirim di Google Drive sehingga tidak nantinya memang di laporan sudah bisa seperti ini Pak Yusri. Tapi lampiran besarnya itu masuk dia mudah untuk dilihat kalau dibuka linknya nanti. Oh ini langsung tak buka sendiri. Jadi itu memudahkan di situ. Jadi saya harap nanti teman-teman juga menyesuaikan seperti itu. Jadi semua bukti fisik per kegiatan Anda satukan folder. Satukan folder, masukkan satukan folder, baru kirim ke Google Drive. Linknya Google Drive itu Anda masukkan di laporan per kegiatan. Oh iya. Ya. Laporan per kegiatan, jangan laporan per tahapan, laporan per kegiatan. Karena ini laporan akhir, jadi kita lebih ke laporan kegiatan. Begitupun kegiatan kedua, semuanya itu ada linknya. Nah, sistem penulisan Ibu Kaban recommended ini, contoh laporan ini. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan nanti. Kalau saya lihat Pak Yusri penulisannya ini sudah bagus, jadi proses nilai. Nah, bisa juga nanti menjelaskannya sama dengan Pak Alfandi ini, penerapan nilai-nilai dasar ASN-nya itu dia tekankan tersendiri, tapi tidak menjadi masalah. Farhan juga sudah bagus, jadi sudah bagus seperti itu. Ya, intinya tidak ada yang baku. Tidak ada yang baku di dalam penulisan, tapi yang ingin Ibu sampaikan bagaimana teman-teman ini diberikan memudahkanlah, menyajikan sesuatu yang mudah untuk dipahami, mudah untuk Anda tidak menyulitkan pesertanya itu sendiri. Seperti itu. Kemudian saya hanya ingin sedikit saja Pak Yusri, fotonya itu karena fotonya ini tidak usah terlalu besar, bisa dikecilkan sama dengan punyanya Pak Alfandi itu. Oh ya Bu. Ya pakai
apa insert kalau tidak salah. Insert right apa itu seklik kanan, ya kan? Langsung Ya, Bu, ya. digeser saja ke atas supaya kelihatan dia, supaya tidak terhambur. Anda ada anunya itu, ada view kalau tidak salah. Saya lupa selama saya tidak pakai. Jadi pakai itu supaya tidak, ya itu sudah pakai itu. Nah, Nanti. wira text. Geser ke atas saja, dia bergeser sendiri. Coba geser ke atas fotonya. Klik fotonya, ting. Nah, kasih kecil saja fotonya sedikit. Karena nanti kan, nah gitu. Kan nanti ada fotonya di Google Drive yang agak besar, gitu kan. Nah, yang agak besar itu Anda desain supaya mudah. Oh, ini kegiatan ini. Jadi foto di laporan cukup satu. Ya, foto di laporan pertahapan itu cukup satu. Nanti laporan yang banyak-banyak proses kegiatannya itu Anda masukkan di Google Drive. Satu saja yang mewakili di laporannya. Boleh dipahami? Ya, Bu. Oke. Baik. Ke bawah lagi Pak Yusri, save dulu Pak Yus. Nanti hilang lagi. Oh, nanti gambarnya ini diangkat ke atas ya Pak Yus. Iya, Bu. Nanti saya. Nah, kontribusi terhadap nih organisasi, kontribusi terhadap organisasi kah itu tadi? Iya, Bu. Oke. Visi misi organisasi. Visi misi organisasi ada. Oke. Analisa dampak itu dia berdiri sendiri, Dinda. Jangan masuk di analisa dampak itu, dia berdiri sendiri. Nanti menyelesaikan sistem penulisannya Alfandi yang saya kirim itu. Iya, Bu. Ya? Saya tanda saja. Oke, saya pikir cukup kalau Pak Yusri, tidak perlu saya peran dan kedudukan ASN-nya, Yus, mana, Dek? Peran dan kedudukan ASN. Keterkaitan ada, dengan... ada, Bu, di atas. Mana, Dek? Ini, Bu. Oke. Nah, keterkaitan dan menulis tahap kegiatan. Keterkaitan itu tidak tahapan, sayang. Langsung kegiatan. Langsung kegiatan, Bu. Jangan kegiatan. Kalau nilai-nilai dasar ASN itu pertahapan, tapi kalau keterkaitan dan peran dan kedudukan ASN itu ke kegiatan. Ya, nanti saya perbaiki. Nanti diperbaiki. Iya, Bu. Ya. Oke. Sip. Apalagi judulnya Pak Yusri kemarin? Bu, siswa cerdas dengan media cerdas. Oke, siswa cerdas, media cerdas. Iya, Bu. Nah, nanti penekanannya Anda tampilkan di ujian itu, lebih penekanannya capaian daripada judul itu, ya kan? Siswa cerdas dengan media cerdas. Jadi ya, itu Anda harus harus jual ke penguji bahwa ini loh betul-betul mereka dengan mempergunakan media cerdas yang bagus ini, siswa bisa lebih meningkat daripada pemahamannya. Ya, jadi itu Pak Yusri yang harus diperkuat pada saat pemaparan. Oke? Ya, Bu. Oke. Baik, terima kasih Pak Yusri. Terima kasih, Bu. Yang lain bisa menyesuaikan laporan yang lain, usahakan hari ini laporannya sudah ada progres yang dilaporkan ke saya sampai jam 12 malam. Ada yang dengar suara saya? Dengar, Ibu, saya dengar. Oke, baik. Dengar, Ibu. Yang lain? Ibu Harin Pratiwi, dengar suara saya? Dengar, Ibu, dengar. Kalau untuk PPT-nya itu, Ibu, apa semua yang dimasukkan? Oke, kalau PPT, jadi sambil kita cerita, karena sudah ada yang menanyakan PPT.
Yang jelas saya fokus dulu di laporan, saya hanya dulu evaluasi teman-teman, tapi penulisan laporannya menyesuaikan dengan teman-teman yang 2 orang yang sudah tampil dengan mengcombine yang contoh yang saya kirimkan. Bukan contoh itu berarti itu sudah betul banget, ya kan? Tapi paling tidak itu yang terbaru yang hari kemarin Ibu Kaban uji, menurut Ibu Kaban itu mudah dipahami. Nah, Anda silakan menyesuaikan. Jadi tidak lagi kita pilih satu-satu lagi. Kemudian untuk PPT-nya itu saya hanya ingin langsung di bab 3 saja, tidak usah bab 1 2 tidak usah. Langsung bab 3. Jadi isinya PPT pertama, saya nanti kirimkan contohnya. PPT pertama itu hanya judul, ya kan? Judul, kemudian masuk di slide kedua, masuk ke core issue atau isu yang Anda angkat kemarin, ya, dengan alasannya latar belakangnya itu harus muncul sedikit, latar belakangnya kenapa core issue ini muncul, baru masuk ke ide gagasan. Dengar suara saya? Dengar, Bu. Dengar, Ibu. Ya. Ide gagasan, kalau sudah masuk ke ide gagasan, masuklah ide gagasannya itu masuk ke kegiatan. Nah, kegiatan misalnya tidak usah di dalam kegiatan itu langsung saja menanyakan. Kegiatan pertama adalah melakukan konsultasi, ya kan? Konsultasi ini ada dengan konsultasi kegiatan ini langsung uraikan keterkaitan dengan peran dan kedudukan ASN adalah, ya kan? Nah, itu keterkaitan dan peran dan kedudukan ASN. Kemudian masuk ke nilai, Jadi dalam kegiatan 1 ini tadi ada keterkaitan dan peran dan kedudukan ASN-nya, misalnya pelayanan publik. Kenapa pelayanan publik? Itu harus teman-teman uraikan. Kemudian masuk di berikutnya bahwa kegiatan ini memiliki 4 tahapan. Tidak uraikan memiliki 4 tahapan. Tahapan 1, 2, dan 3. Tidak usah dibacakan, tuliskan saja. Tapi tahapan ini berkaitan dengan nilai-nilai ASN, misalnya akuntabilitas, ya kan? Masuk ke etika publik. Keterkaitan itu langsung dijelaskan itu kenapa akuntabilitas, karena di dalam melaksanakan tugas ini harusnya saya melakukan dengan penuh dengan tanggung jawab, seperti itu. Jadi menjelaskannya seperti itu. Kemudian masuk ke saya pikir itu saja ya keterkaitan. Jadi tidak usah terlalu banyak yang Anda masukkan di slide. Di slide cukup slide-nya 8 itu sudah banyak sekali. Jadi kalau misalnya kegiatannya 3, ya cukup slide-nya 3, ya kan? Berarti Bu, nggak usah kasih masuk foto di situ dalam PPT, misalnya foto-foto ini tampilan boleh website tapi atau apa. kecil saja. Boleh tapi kecil saja. Tapi kalau tinggal bagaimana teman-teman itu mendesainnya seperti apa. Yang paling penting itu Anda bisa menjelaskan bahwa kegiatan ini, kegiatan 1 ini berkaitan dengan peran dan kedudukan ASN, lebih ke misalnya pelayanan publik. Tidak usah tuliskan penjelasan pelayanan publik, tapi Anda menguraikan nantinya, menguraikan sendiri pada saat pemaparan. Kemudian masuk ke kegiatan 1 ini memiliki 4 tahapan, dan dalam 4 tahapan ini berkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN, akuntabilitas, nasionalisme. Tulis saja itu. Nanti Anda menjelaskan pada saat pemaparan. Tidak usah tulis satu-satu, penuh slide-nya kalian. Nah, di situ Anda bisa disisipkan foto kecil. Misalnya foto kecilnya, misalnya konsultasi, foto konsultasi Anda munculkan. Ya, langsung tuliskan di sampingnya foto itu etika publik, akuntabilitas. Langsung saja seperti itu. Tidak usah banyak-banyak, ya.
saya kirimkan contoh contoh PowerPoint-nya Pak Alfandi juga bagus, praktis. Nah, kemudian dari kegiatan itu selesai, sudah dibikin semua, baru teman-teman buat yang rencana kesimpulan. Kesimpulan itu adalah menceritakan kesimpulan itu adalah Anda simpulkan kegiatan-kegiatan selama 1 bulan itu Anda uraikan. Itu mudah, ambil saja yang di bab bab 3 awal tadi, capaiannya itu Anda masukkan di situ menjadi kesimpulan. Ya kan? Kemudian dari kesimpulan itu satu slide itu, kesimpulan dengan rencana tindak lanjut itu 1 slide sudah cukup. Ya, tidak usah terlalu banyak-banyak. Nah, saya kirimkan contohnya. Ya, teman-teman bisa lihat itu slide-nya Pak Alfandi itu. Jangan Pak Alfandi semua, saya kirimkan juga punyanya Pak Wan. Pak Wan. Ya, sebentar. Oke. Saya pikir untuk PowerPoint itu sangat singkat ya, teman-teman. Tidak usah terlalu terlalu banyak yang Anda buat karena waktu kita juga sangat waktu kita itu tidak terlalu banyak. Paling satu peserta itu diberikan waktu pemaparan itu 10 menit. Nah, diusahakan kalau kemarin itu saya mulai jam 7.30 itu jam 1 itu pas selesai. Jam 1 selesai. Jadi untuk teman-teman diusahakan itu betul-betul bisa menguasai PowerPoint-nya, apa yang Anda tulis di PowerPoint itu Anda kuasai betul. Oke? Ya, siapa lagi? Pak Harlis mau muncul kembali? Iya, Bu. Silakan Pak Harlis kalau mau memperlihatkan capaiannya. Saya lihat laporannya Pak Harlis dulu, boleh? Iya, Bu. Saya share screen dulu, Bu. Oke. Oke, ini ada tanggalnya nih. Ini tiba-tibanya muncul. Nilainya mana Pak Harlis? Oh, dia di sini.
Oke. Oke, terus ke bawah. Oke. 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 Pada kegiatan hilangkan saja itu melaksananya pada kegiatan rancangan format dan capaian kinerja dan beberapa tahap melaksanakan konsultasi mentor. Oke, hapus saja itu. Jadi di sini di analisis dampak itu pada kegiatan rancangan formal ini menerapkan nilai-nilai akuntabilitas. Jika nilai nanti setelah itu baru Anda sambungkan, ya kan? Jika nilai akuntabilitas yang di atas Anda tulis ini tidak ada, maka berdampak pada ASN tahapan kegiatan tapi tidak ada rasa tanggung jawab komitmen. Nah, ini jika langsung di sini bidang ekonomi sumber daya ini. Adapun analisa dampak jika tidak diterapkan betul, di bawah paling bawah Harlis di pelaksanaan kegiatan. Yang mana, Bu? Mana makanya? Tanggung jawab. Ketika terima komunikasi yang baik tidak tercipta. Mana nih? Coba. Jika tidak diterapkan, tunggu dulu. Jika tidak diterapkan nilai-nilai dasar ASN pada tahapan kegiatan itu akuntabilitas, tidak adanya rasa tanggung jawab berkomitmen menyelesaikan apa yang telah direncanakan, tidak adanya nasionalisme, tidak melihat dan mengacu pada maka pelaksanaan kegiatan regulasi yang ada dalam pelaksanaan kegiatan maka jangan di situ titik koma di situ maka dampak kegiatanmu yang tadi maka dampak kegiatan ini tidak bisa berjalan secara nah nanti bahasanya Pak Harlis di situ. Jadi kata kuncinya analisis dampak itu jika maka jangan tidak masuk itu karena yang kita mau mengukur itu adalah nilainya bukan kegiatan yang Anda buat tapi nilai yang kita masukkan di dalam kegiatan di dalam proses kegiatan itu. Siap, Bu. Iya, oke. Saya pikir sudah bagus. Tinggal yang lain menyesuaikan ya. Oke. Saya pikir silakan bab 4-nya. Oke, kesimpulan. Coba baca dulu kesimpulannya Pak Harlis. Kesimpulan, kegiatan aktualisasi merupakan bagian dalam pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil yang merupakan bagian penting karena peserta pelatihan diberikan kesempatan untuk mempraktekkan langsung nilai-nilai dasar ASN dalam setiap kegiatan aktualisasi yang dilakukan. Selain itu, melalui kegiatan aktualisasi dapat membentuk sikap dan profesionalitas sebagai ASN dalam melakukan habituasi. Kegiatan aktualisasi yang dilakukan terasa bermanfaat bagi pegawai yang ada di bidang ekonomi dan sumber daya alam, terutama dalam menyiapkan data yang dibutuhkan dalam rangka pengambilan keputusan untuk perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam. Pelaksanaan kegiatan peserta tahapan kegiatan dilakukan oleh penulis dapat dilakukan semua meskipun
dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan dikarenakan beberapa keterbatasan keberhasilan pelaksanaan Oke, ini. hilangkan kata itu. Hilangkan mulai dari pelaksanaan kegiatan. Tapi Ibu mau capaiannya. Apa yang Anda dapatkan? Kan tadi Pak Harlis mengatakan bahwa menyiapkan data yang dibutuhkan dalam rangka pengambilan perencanaan di bidang ekonomi. Nah, pelaksanaan kegiatan ini tinggal menambahkan di situ. Ibu mau bahwa kemudahan-kemudahan apa yang Anda dapatkan, yang Anda tawarkan. Kemudahan-kemudahan yang mana? Kan Anda katakan tadi menyiapkan data dalam rangka pengambilan keputusan. Kemudahan-kemudahan apa yang Anda? Itu yang Ibu tambahkan di situ. Nanti ditambahkan Bu, bisa diakses. Ya, tambahkan. Pelaksanaan kegiatan secara tahapan tidak usah, hapus saja itu, ya kan? Hapus saja. Oke, kemudian rencana tindak lanjutnya itu menerapkan proses pelaporan pencapaian kinerja OPD. Mengupload setiap. Ada enggak rencana tindak lanjut ini nanti penguatannya dari pimpinan Pak Harlis? Iya Bu. Ada enggak penguatan? Bisa enggak Pak Harlis membuat salah satu penguatan supaya ini aktualisasi yang dibikin Pak Harlis ini tetap dipergunakan setelah apa namanya dipakai selamanya gitu loh. Apa penguatannya? Nah di situ boleh tambahkan, saya saran ini Pak Harlis, tambahkan bahwa satu himbauan kepala dinas atau kepala Bapeda di dalam menindaklanjuti keberlanjutan daripada penggunaan Google Drive ini. Apakah di situ himbauan, ataukah membuat suatu surat edaran kepala Bapeda, nanti bahasanya Pak Harlis ya, kepala Bapeda untuk bagaimana aplikasi atau apa yang dibuat sistem pelaporan, menerapkan sistem pelaporan yang berbasis Google Drive ini tadi. Oke, itu karena pasti orangnya siapa lo Pak Harlis kan, supaya Pak Harlis bisa kuat, supaya panjang bisa dimanfaatkan sepanjang masa, Pak Harlis harus memegang pimpinannya. Kalau Pak Harlis kan, kalau kepala bidangnya bilang tidak usah kan tidak didengar Pak Harlis, tapi kalau kepala Bapedanya membuat semacam surat, entah itu kamu buat nantinya atau tidak, ya itu urusannya Pak Harlis, urusan pertanggungjawaban akhirat itu. Tapi paling tidak sudah rencana tindak lanjutnya. Untuk di kegiatan ini tidak dikejar, tapi rencana tindak lanjut supaya ini berkelanjutan kegiatan Google Drive-nya dipakai orang, supaya itu penguatannya. Iya Bu. Berarti untuk himbauannya ini suratnya tidak usah dulu Bu, atau bagaimana? Tidak usah. Kan rencana tindak lanjut. Iya Bu. Dia rencana tindak lanjut. Jadi setelah aktualisasi ini baru kita buat. Ini Google Drive-nya ini kita pakai untuk uji coba dulu selama 1 bulan. Nah, dalam uji coba ini ternyata memang betul dimudahkan. Itu tadi Anda katakan di kesimpulan bahwa diberikan kemudahan-kemudahan. Nah, justru itu kemudahan-kemudahan ini kita harus supaya dipertahankan harus ada penguatannya kepala Bapeda. Nah, kepala Bapeda ini tidak mungkin kita suruh. Nah, salah satunya untuk mengikat kepala Bapeda untuk mengarahkan supaya semua orang yang ada di Bapeda itu
mempergunakan Google Drive ini, ya itu diperkuat dengan surat itu. Tapi surat untuk ini belum, nanti di RTL-nya. Jadi itu nanti kalau ditanya Ibu Kaban, karena akan ditanya itu. Jadi contoh misalnya pertanyaannya Ibu Kaban, bahwa apa yang memberikan penguatan kepada saya bahwa Google Drive ini bisa bertahan sampai 3 tahun kemudian, 4 tahun kemudian. Jawabannya itu. Jadi jawabannya adalah membuat semacam surat edaran yang dibuat oleh kepala dinas untuk menghimbau seluruh seluruh bidang yang ada di Bapeda itu akan mempergunakan Google Drive ini karena kemudahannya kita sudah rasakan. Ya, seperti itu. Ya. Iya, Bu. Siap, Bu. Oke. Baik, saya pikir cukup untuk Pak Harlis. Daftar pustaka ya nggak apa-apa, Bu Kaban juga tidak kejar sampai ke sana kalau selama saya lihat menguji. Tapi enggak apa-apa, siapkan saja yang sudah buat, silakan. Oke, saya pikir cukup ya untuk Pak Harlis. Saya butuh gender hari ini. Adakah gender? Vina, mana kau Vina? Ibu Siti Nursia, silakan Bu Siti. Ya, Bu. Ya, sebelum mulai Bu Siti nanti kalau ada kotak-kotak itu dihilangkan semua saja ya di laporan bab 3. Ya, tidak ada cek bab 3. Oke. Silakan. Oke, Bu Siti nanti itu yang pertama tadi menyesuaikan. Ada tahapan, coba ke atas dulu saya. Di atas ya. Kegiatan 1, kegiatan pertama ya. Sebelum masuk ke kegiatan pertama itu coba narasikan sama yang tadi saya jelaskan ya. Narasikan outputnya. Oke. Kemudian ke bawah lagi sayang. Oke. Kemarin Bu Siti apa lagi apa namanya? Ibu hamil ya Bu Siti? Bu, upaya meningkatkan pemahaman pasien tentang alat kontrasepsi dalam rahim. Oke. Melalui media edukasi. Oke. Berhasil nggak Bu Siti? Untuk capaiannya Bu, kan saya lihat dari beberapa yang saya berikan edukasi itu sekitar 20 lebih orang pasien yang setuju untuk menggunakan alat kontrasepsi itu lebih dari 50%, Bu. Oke, yang vasektomi ini atau apa? Alat kontrasepsi dalam rahim, IUD, Bu. Oh, IUD. Yeah. Oke. Berarti di mana bisa saya ukur bahwa itu berhasil, Bu? Di evaluasi ya? Bagaimana ya, Bu? Kalau evaluasinya, karena untuk kalau untuk ukurannya, Bu, kalau saya sudah berikan, terus ada saya berikan umpan balik setelah edukasi, saya berikan umpan balik begitu, Bu, melalui daftar tilik. Saya tanya kembali apa yang saya jelaskan. Kalau dia bisa mampu menjelaskan, berarti saya ukur itu dia bisa paham. Ada enggak di laporannya Bu Siti seperti itu? Ada, Ibu. Di mana? Di Bu, di kegiatan yang ketiga. Coba buka. Coba baca. Mana?
Ini Bu. Coba baca dulu, sayang. Pada tahapan kegiatan yang ketiga, setelah penulis melakukan sosialisasi kepada pasien, selanjutnya penulis melakukan umpan balik menggunakan daftar tilik yang masih di tempat tidur pasien. Tujuan dari daftar tilik ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman pasien tentang AKDR. Penulis melakukan umpan balik dengan cara menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan AKDR tersebut dan menceklis pada daftar tilik jika pasien benar dalam memahami tentang AKDR tersebut. Oke, outputnya apa, sayang? Ada enggak tuliskan outputnya di situ? Cuman ini Bu, lembar daftar tilik itu Bu. Tidak, outputnya ya betul ada lembar tilitnya, toh. Nah, narasinya yang saya cari, narasinya isi lembar itu, apa yang dia pahami dari lembar itu, apa yang Ibu dapatkan? Dia paham tidak? Saya cuma bikin laporan hasil Ibu. Ya, laporan hasilnya. Jadi laporan hasil kan di situ lembarnya, ada pertanyaan-pertanyaan, ya kan? Nah, Ibu simpulkan dari pertanyaan itu, apa yang Ibu simpulkan? Paham enggak dia? Saya tidak jelaskan begitu Bu, cuman hasilnya sih berapa orang yang paham gitu Bu. Nah iya, maksud saya bagaimana? Jadi hasilnya dia sudah paham, tapi di laporannya Ibu tidak tertulis. Nah coba di laporannya Ibu tadi. Tidak ada outputnya, hanya prosesnya. Coba tadi laporannya tadi, sayang. Ibu kan tanya-tanya nih, ya kan? Ibu tanya-tanya nih, bukti fisiknya Ibu tanya-tanya, ya kan? Nah, Ibu katakan tadi dari tanya-tanya ini saya bisa, kalau dia jawab berarti saya bisa mengukur bahwa dia paham. Nah, stop. Yang saya pengen itu bahwa dari sekian 28 ada 50%. 50% yang menurut Siti itu bisa memahami karena dia bisa menjawab pertanyaannya. Tapi itu Bu Siti tidak uraikan di sini. Diuraikan di sini Bu sebelum penguatan nilai-nilai dasar. Iya dong. Oh iya Bu, nanti saya tambahkan. Jadi di situ coba di sini coba saya bacakan. Nah, sejauh mana pemahaman KDRT, penulis melakukan umpan balik dengan cara menanyakan beberapa keadaan tersebut dan menceklis daftar yang benar dan memahami tentang AKDR tersebut. Uraian apa ini? Tersebut uraian. Nah di sini harusnya dari tersebut. Jadi pasien dalam memahami. Jadi dari di sini harusnya muncul dari 28 berapa tadi yang Anda tanya? 20 pasien 25. 25 Ibu. Tinggal lanjut sini dari 25 orang yang saya melakukan umpan balik dengan menggunakan daftar lik itu dapat dipahami bahwa 50% dapat memahami apa yang karena mau diukur hasilnya. Coba kalau begitu kan saya tidak bisa mengukur. Oh iya Bu, nanti saya tambahkan Bu. Ada saya sudah bikin tapi di laporan hasil kegiatan nih Bu. Cuman saya tidak kasih masuk di sini. Guru Siti. Coba dia melakukan iya sayang, karena ada siapa diba sayang tahu jadi melakukan umpan balik. Jadi melakukan umpan balik itu bukan hanya umpan baliknya, tetapi apa capaian daripada umpan balik itu harus diukur di situ. Ya Bu, nanti tambahkan Oke. Ibu. Nah, tambahkan sayang. Kasih warna merah itu, nanti kamu lupa lagi yang mana lagi. Ya Bu. Oke. Ya marah memang suaraku besar. Orang Bugis. Tidak Ji Bu, sama Ji. Kemudian masuk ke penguatan nilai-nilai dasar ASN itu boleh. Jadi Ibu pengen itu bahwa semua tahapan kegiatan itu ada outputnya, ada apa yang kamu dapatkan di situ. Contoh misalnya tadi Pak Yusri. Jadi dia katakan bahwa salah satunya kegiatannya contoh ya penerapan
metode pembelajaran. Nah, jadi kita lihat bahwa dalam penerapan metode pembelajaran yang tadinya kondisi awalnya bahwa misalnya dari 12 siswa yang tidak paham setelah mempergunakan metode pembelajaran, itu yang 12 itu sudah paham. Nah, itu harus diuraikan itu. Jangan hanya metode pembelajaran sudah mempergunakan metode ya sudah. Tapi tidak bisa diukur bahwa penggunaan metode itu seperti apa capaiannya, harus diukur semua. Jadi semua kegiatan harus terukur, sayang. Jangan tidak terukur. Iya, Bu. Lebih baik kita bonyok-bonyok sekarang, jangan bonyok pada saat ujian. Siap, Bu, siap. Oke. Jadi ada laporan kegiatannya di mana? Laporan kegiatannya masuk di mana, Siti? Masih saya pisahkan Ibu dari laporan aktualisasi ini. Tapi dia masuk di mana? Masuk di mana, sayang? Maksudnya Bu, Tidak masuk di sini? Tidak. Iya, makanya laporanmu itu masukkan di sini. Karena bagaimana Ibu mau tahu bahwa ada capaian kamu dapat kalau kau tidak kasih masuk di situ? Oke? Iya, Bu, siap. Di evaluasinya Siti saya lihat dulu. Kegiatan terakhir, sayang. Ini, Bu. Coba kegiatan terakhir evaluasi apa yang Siti buat? Memberikan lembar inform konsen. Kalau dia setuju, Ya. Bu, suaminya tanda tangan. Oke, benar. Jadi memberikan lembar konsen berapa yang Anda kasih? Pada tahun kegiatan ini memberikan lembar konsen dan pasien lakukan alat kontrasepsi. Dan hal ini penulis lakukan dan penulis memberikan edukasi suami lembar. Nah, pemberian lembar konsen ini ada berapa yang Anda berikan? Berapa orang? Dari 28 yang paham Bu, 15 orang yang setuju bertanda tangan. Ada nggak 15 orang ini Anda tulis? Tidak. Tulis, Tiada. sayang. Ya, nanti saya tambahkan lagi Bu outputnya. Jadi itu kan hasil capaiannya. Siap, Bu. Kemudian yang ke bawah kegiatan tahapan berikutnya Membuat laporan, Bu, hasil kegiatan. Oke. Laporan kegiatan kan yang tadi itu, laporan Iya. kegiatan itu. Coba apa bukti fisiknya? Cuman laporan, Ibu. Nanti laporannya dilampirkan ya. Oh, lampiran saja, Bu, laporannya. Oke. Oh, iya, Bu. Ya, lampiran atau masukkan di Google Drive khususnya iya, Bu. di bab masukkan di Google Drive khususnya bab kegiatan 4. terakhir. Iya, Oke. siap, Bu. Oke. Sip. Mantap. Silakan. Stop share. Yang lain menyesuaikan yang belum tampil. Kita berakhir jam berapa nih? Masih ada 34 menit. 9.45 kayaknya, Bu. Ayo. Siapa lagi? Mana Vina ini? Iya, Bu. Mohon maaf ini saya tidak bisa share screen. Bu Resni, bisa Bu Resni? Mentormu kemarin, mentormu kepala bidangmu kemarin itu suruh ojo-ojo ngana. Oh, Ibu, sadis. Saya ketemu di Bali, dia bilang ojo-ojo saja, Bu. Saya tidak bisa, Bas. Oke, Vin, sampai progres kegiatanmu, Vin. Bu, saya ada kendala ini kemarin yang kan ada 3 kecamatan. Terus ada kecamatan yang sampai saat ini dia belum tanya. Itu bagaimana ya solusinya, Ibu? Kenapa dia bilang selama ini? Iya, kemarin saya konfirmasi ulang. Dia bilang dia cuma tidak gubris sama sekali begitu, Bu. Bagaimana kalau Ibu kayak ganti kegiatan kan kemarin dari hasil pendataanku itu, Ibu,
Maksudnya ada output semacam, kan pas ada kegiatan jadi dipakai saya punya ini hasil pendataan itu, pendataan penginapan, rumah makan apa semua sekalian. Baru kita turun foto langsung, mendata langsung begitu, Bu. Tapi Bungku Tengah itu, Bu, sambung dengan itu itu kegiatan atau tahapan? Tahapan yang ini, Bu, yang untuk di kecamatan. Tidak terlaksana? Bukan, saya pergi ke kecamatannya itu, jadi mereka tidak menginput sampai saat ini, Bu. Jadi data Bungkut Timur itu tidak ada. Saya mau pergi lagi juga jauh sekali itu di Bungkut Timur, Bu. Jadi saya tidak lulus sudah kamu itu. Tidak lulus sudah kamu itu, Vin? Mama Ibu bikin takut. Kenapa tidak lapor supaya bisa diantisipasi semua? Jadi ada datanya ini dua kecamatan, Bu, bagaimana? Data apa itu? Data pariwisata kan kalau tidak salah ya? Macam data yang saya mau data itu, Bu. Data rumah makan, data ini. Baru ternyata di kecamatan itu pas kita minta data, mereka juga baru mencari. Itu juga kendala saya kemarin, Bu. Makanya saya lambat dapat data. Cuman untungnya di 2 kecamatan sudah ada. Cuma Bungkut Timur ini yang memang tidak ada sama sekali, Bu. Bayanganmu ada nggak di Bungkut Timur itu berapa ini? Itu aja. Iya, Bu. Saya coba cari Jangan di sampai Google. kosong, karena kalau kamu kosong ya dianggap bahwa tidak sesuai target. Begitu, Bu. Iya, Bu, saya usahakan Iya dong. saya Google, Bu. Karena saya sudah coba-coba tadi malam saya search Google saja karena sampai saat ini tidak ada mereka kirim. Kamu cari informasi tentang itu karena kok pemaparanmu kemarin itu 3 kecamatan. Nah, jangan sampai hanya kamu tampilkan 2 kecamatan, berarti kamu dianggap gagal, ya kan? Soalnya ada kegiatan, Bu, kemarin. Saya mau ganti kecamatan, sudah tidak sempat juga, Bu. Karena saya sudah schedule kemarin 3 kecamatan, sudah pergi. Jadi mau ganti lagi, sudah sempat, Bu. Mau ke sana. Kan lumayan jauh-jauh juga kecamatan sini, Bu. Saya mau pergi. Pokoknya apapun itu, kamu cari informasi. Mau kayak berapa datanya itu, yang penting sesuai dengan rancanganmu kemarin 3 kecamatan. Ya kan? Kalaupun misalnya tidak ada, saya takutnya itu kondisinya pasti kamu dianggap bahwa tidak becus gitu kan. Harusnya itu kamu melaporkan ke mentormu supaya mentor bisa usahakan, laporkan ke coachnya supaya coach bisa berkomunikasi dengan mentor. Itu yang kamu tidak lakukan. Nah kemudian Vina, saya kasih challenge untuk kamu bahwa harus kau cari itu informasi. Kalau tidak cari informasi di Google kayak atau di mana atau di Kabitmu, bagaimanalah usahanya. Yang jelas karena rancangan 3 harus 3 hari ini juga. Entah nanti kamu pindah kecamatan tidak jadi masalah, tidak sesuai dengan kecamatan yang sekarang. Itu saja solusi yang saya kasihkan. Ya, Bu. Baik, Bu. Ya, Bu, baik, Bu. Cari kecamatan yang terdekat atau kecamatan yang terjauh tapi ada datanya, itu saja, tidak jadi masalah. Ya. Ya, Bu. Oke. Ya, oke, Bu. Apalagi, Vin? Laporanmu bagaimana? Ini saya share screen, Ibu, karena di laptop saya cuma pakai HP, lagi error Zoom ini di anu. Oh ya sudah. Memang kamu ini tiap Zoom error terus. Mulai dari rancangan kamu error terus. Tidak juga, Ibu. Oh tidak, saya kira error terus. Oke, baik, Vin, menyesuaikan saja deh ya dengan teman-teman yang lain yang sudah. Kamu menyesuaikan ya? Iya, Bu. Oke.
PowerPoint-nya juga kamu bikin, sesuaikan dengan teman-teman yang lain. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, saya kasih saja, kita lip saja, langsung kerjakan supaya kalau memang tidak ada lagi yang perlu ditanyakan, semua sudah ini, usahakan bahwa kalau sudah semua laporannya, biar sebentar malam kita bisa Zoom. Baik, Siapa Bu. yang bisa fasilitasi jadi siapa ketuanya di sini? Harlis kan? Saya sudah siapkan fasilitas untuk Zoom-nya, Bu. Saya cubit kamu. Oke, kalau begitu begini saja. Untuk teman-teman yang lain menyesuaikan, ini masih ada waktu 27 menit, kita manfaatkan saja. Kalau karena memang signal, silakan kita lip saja, kita selesaikan. Sebentar saya kasih waktu setelah ini, apakah sebentar malam mau Zoom untuk evaluasi laporannya, karena saya pengen hari ini sudah final. Besok kita tinggal PowerPoint. Karena besok Sabtu kita ujian, itu besok sudah harus masuk laporanmu, sayang. Oke? Iya, Bu. Siap, Bu. Pak Harlis? Jadi kita lip saja, langsung eksekusi, tidak bisa, tidak selesai. Ya, tidak selesai. Pokoknya saya tunggu Pak Harlis waktu Zoom-nya jam berapa, saya menyesuaikan. Hari ini saya di rumah aja. Saya siapkan waktu untuk kalian untuk final laporan. Siap, Bu. Saya suruh tidak menghubungi saya selama ini. Kamu rasa, Joy? Yang ketawa-ketawa Kopin, ya. Saya bagi nanti. Oke. Baik, saya pikir untuk sementara Ibu Resni nanti menyesuaikan, Ibu Harin, Ibu ada satu lagi yang apa namanya, Ibu siapa lagi tadi itu yang sholat Ibu Bu Erianti tidak, kayaknya signalnya di pulau mana itu, Wakatobi. Wah, mana dia punya itu? Di Mbokita, Bu. Hah? Di Pulau Mbokita, Bu. Iya kah? Yang tempat yang mau dilakukan itu ya? Iya, festival Sambori kemarin. Sambori. Iya. Sudah selesai Oke, kegiatan. baik. Kenapa, Vin? Sudah selesai kegiatannya, Bu. Sambori, makanya saya kemarin ada kegiatan tertunda, Bu. Apa? Saya ini buru-buru juga makanya selesai. Karena ada kegiatan. Saya curiga kamu ini tidak selesai, kamu pergi menonton semua di Sambori sana, akhirnya kamu biar konsul, tidak. Yang saya mau bagi ini Pak Harlis, dia ketua kelompok saja, banyak sekali timingnya dibikin ini, tidak ada selesai. Saya tunggu jam berapa selesai, kita final jam berapa, kita jam habis Isya ya? Iya, Bu, siap, Bu. Pak Harlis? Siap, Bu. Habis Isya? Boleh, Bu. Iya, Bu. Siap. Oke. Siap, Bu. Baik, saya tunggu semuanya, mudah-mudahan tidak ada kendala. Saya siapkan waktu untuk kalian supaya bisa final laporannya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Harlis, tolong Iya, Bu. dipantau yang lain ya. Tolong. Tak keluar, Ibu. Tak keluar dia. Langsung jelek jaringan.